Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi kita pada pelajaran hari ini ya, hari Senin. Insya Allah kita akan sampai ke pembelajaran 1 sub tema 3 di tema 1 ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan sikap berdoa yang baik, duduk yang rapi, persiapkan hatinya juga, minta benar-benar sama Allah ya. Kita mau berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Baik, kita ke pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran 1, tema 1, subtema 3. Nah, silahkan dibuka bukunya, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Ya. Aku merawat tubuhku. Aku anak sehat. Tubuhku pun kuat. Aku rajin merawat tubuh dengan mandi, menggosok gigi, dan menyisir rambut. Aku selalu makan makanan bergizi. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan cara merawat tubuh. Silakan dibuka halaman 81 di buku paketnya anak-anak ya. Kita harus merawat tubuh kita. Kita merawat tubuh setiap hari. Merawat tubuh harus teratur. Jangan sampai lupa merawat tubuh. Contoh aturan merawat tubuh di rumah. Setiap pagi sarapan, belajar di tempat terang,
menggosok gigi 2 kali sehari, tidak boleh tidur larut malam, bangun tidur pada pagi hari. Nah, ini adalah contoh aturan merawat tubuh di rumahnya Bella ya. Ini gambarnya Bella sedang menggosok gigi. Ini Bella sedang sarapan pagi. Nah, tentu di rumahnya anak-anak juga punya aturan sendiri untuk merawat tubuh ya. Mungkin kurang lebihnya juga sama seperti di rumahnya Bella ya. Nah, kemudian kita kerjakan yang bawah ya. Tariklah garis untuk jawaban yang benar. Perhatikan contoh. Nomor 1 contohnya, kita merawat tubuh. Nah, dicari jawabannya di sebelah kanan. Merawat tubuhnya tadi bagaimana, setiap hari atau tidak pernah atau seminggu sekali? Nah, jawabannya di sini ya, setiap hari. Nah, kita tarik garis. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 2, belajar di tempat yang cukup. Nah, tadi belajarnya harus di tempat yang cukup apa? Ya, cukup cahaya atau cukup terang. Nah, di sini ada cahaya, kita tarik garis ya. Nomor 3, jangan lupa. Nah, jangan lupa apa tadi? Jangan lupa merawat tubuh. Nah, paling bawah ya. Kemudian nomor 4, bangun tidur pada. Nah, tadi di bacaan bangun tidur pada ya pagi hari. Kita tarik garis di sini. Terakhir, tidak boleh tidur. Nah, tidak boleh tidur larut malam ya. Di sini yang hijau ya. Nah, seperti itu nanti dikerjakan di bukunya anak-anak, di buku paket ya. Ditarik garisnya. Kita lanjutkan halaman 82. Nah, ini ada gambar yang bagus-bagus ini ya. Kita menulis dengan tangan. Selain untuk menulis, kita dapat menggunakan tangan untuk melukis. Amatilah 2 lukisan berikut ini. Nah, ini ada gambar seperti ini. Ini gambar pohon ya. Kedua lukisan, ini lukisan ini, 2 ini dibuat dengan tangan. Ada lukisan kupu-kupu dan lukisan bunga. Kedua lukisan bertema keindahan alam. Nah, lukisan yang dibuat dengan jari ya, dengan tangan tadi, ini biasanya disebut sebagai finger painting ya. Nah, ingat ya. Finger painting. Nah, alat dan bahannya apa saja? Nah, ini di sini sudah ada ya. Ada kertas, cat air, kemudian air secukupnya. Ini tempat cat air namanya palet ya. Ini cat airnya, ini paletnya, ini kertasnya. Nah, caranya bagaimana untuk membuat lukisan dengan jari tadi? Nah, begini caranya ya. Oleskan cat pada jari. Bila terlalu kental, beri sedikit air. Nah, catnya dioleskan ke jari atau dikasihkan wadah, kita ambil dengan jari sedikit demi sedikit. Kemudian melukiskan pada kertas benda yang kamu inginkan. Jadi misalnya anak-anak mau membuat pemandangan, nah seperti ini. Kalau mau membuat kupu-kupu bisa seperti ini ya. Ini terdiri dari cap tangan ya. Ini tangannya 5 di sini, ini sayapnya. Nah, kemudian ini yang tengahnya digambari pakai jari. Nah, ini juga ini cap tangannya sebagai pohonnya, sebagai daunnya. Nah, ini batangnya dibuat. Ini bunga ya, bunga. Nah, kemudian ini dibuat daun dan batangnya dengan jari juga digoreskan. Seperti itu ya. Nah, contoh karya finger painting. Finger painting tadi lukisan yang dibuat dengan jari. Nah, contohnya seperti apa yang lainnya? Nah, seperti ini ya. Ini juga dengan tangan ya. Ini gambar apa, bebek atau apa ya ini? Ayam ya. Nah, ini ada paruhnya. Ini tangan ya. Ini tangannya anak-anak. Nah, begini. Terus ini dibuat bentuk paruh dan jambulnya di sini. Nah, ini dengan ibu jari, ini daunnya, pohonnya ya. Ini batangnya dibuat pakai jari. Ini pakai ibu jari ditekan-tekan gitu ya. Ini ikannya juga terdiri dari tangan. Terus dibuat gelembung-gelembungnya pakai jari ya, kayak titik-titik.
Nah ini juga, ini ayam ya. Nah ini yang lain contohnya seperti ini kayak tadi sama. Nah ini adalah contoh karya finger painting yang lainnya ya. Nah hari ini nanti anak-anak tugasnya adalah ya membuat karya finger painting. Jadi anak-anak hari ini berkreasi dengan jari, dengan tangan, dan cat air ya. Nanti tugasnya diupload di Google Classroom ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti insya Allah di akhir biar ulangi lagi tugasnya. Nah, setelah melukis dengan jari tadi tentu tangannya kotor ya. Nah, jangan lupa cuci tangan ya. Nah, simak cara mencuci tangan yang benar di video berikut ini. Nah, akan Bu Guru putarkan videonya. Silakan disimak cara mencuci tangan yang benar ya. Langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Nah, itu tadi ya tentang cara mencuci tangan yang benar ya. Nah, kemudian di halaman 83, selesai melukis dengan tangan, cucilah tanganmu hingga bersih. Amatilah urutan mencuci tangan berikut. Nah, ini ada gambar-gambar yang belum urut ya. Ini anak-anak diminta untuk memberi nomor. Yang mana duluan yang harus dilakukan. Nah, ini ya. Yang pertama, basuhlah tangan dengan air. Nomor 1. Nomor 2, gosoklah tangan dengan sabun. Nah, gosoklah tangan dengan sabun tadi ya. Digosok-gosok semua, terus di ibu jari dan sebagainya seperti tadi langkahnya. Kemudian yang ketiga, bilaslah dengan air. Yang keempat, keringkan tangan dengan kain. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4. Ya, di bukunya anak-anak diberi nomor juga ya. Nah, sepulang dari bermain, cucilah kakimu. Sebelum tidur juga cucilah kakimu. Coba peragakan cara mencuci kaki yang benar. Nah, ini setelah bermain, pulang bermain, anak-anak tentu kotor ya. Jadi harus mencuci kaki dan tangan ya. Sebelum tidur juga cuci kaki. Nah, lebih baik lagi kalau sebelum tidur berwudu ya. Jadi sekalian cuci kaki sekalian wudhu ya, insya Allah nanti tidurnya nyenyak, tidak akan diganggu setan ya. Kita lanjut di halaman 84 ya. Mencuci tangan. Sebelum dan sesudah makan, cucilah tangan. Setelah bermain, cucilah tangan. Tangan harus selalu bersih. Mencuci tangan dengan air. Berilah sabun dan gosoklah tangan. Bilaslah tangan dengan air hingga bersih. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Nah, peragakanlah bersama cara mencuci tangan. Nah, di rumah anak-anak bisa memperagakan cara mencuci tangan seperti di video tadi ya. Kemudian nomor 2, gambar berikut aturan sebelum makan. Berilah nomor urut yang sesuai, kemudian ceritakan. Nah, ini ada 3 gambar yang belum urut. Ini tata tertib mau makan ya. Yang pertama, ini ya gambarnya cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan dulu. Ini nomor 1. Kemudian gambar kedua, nah ini sebelum makan
Ini anaknya berdoa dulu. Nah, jadi setelah cuci tangan berdoa, kemudian yang gambar 3 makan dengan tertib. Nah, seperti itu ya. Nanti boleh diceritakan bersama Bunda di rumah ya. Kemudian di halaman selanjutnya, manfaat mencuci tangan. Mencuci tangan penting untuk menjaga kesehatan. Kuman ada di mana-mana. Setelah bermain, kuman menempel di tangan. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Mencuci tangan dapat membunuh kuman-kuman. Nah, ini pentingnya mencuci tangan. Manfaatnya agar kuman-kuman yang menempel di tangan bisa mati ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, kondisi seperti ini di mana virus coronanya masih begitu menyebar di mana-mana. Jadi anak-anak harus sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun ya. Kemudian ini ya, ada sebuah cerita nih. Aldi tidak pernah mendengar nasihat ibu untuk mencuci tangan sebelum makan. Siang tadi, setelah bermain, Aldi lapar. Aldi mengambil nasi dan lauk di lemari. Aldi langsung makan. Sore hari, Aldi meringis kesakitan. Perut Aldi sakit. Ibu membawa Aldi ke dokter. Nah, ini gambarnya sedang meringis karena perutnya sakit, dipegangi perutnya. Nah, diskusikan bersama teman-temanmu kenapa Aldi sering sakit perut. Apakah penyebab Aldi sakit perut? Nah, tadi kenapa sakit perut? Ya, karena Aldi sebelum makan tidak mencuci tangan. Jadi kemungkinan kalau tadi habis bermain ya, tangannya kotor, ada kuman yang menempel, tidak dicuci, jadi kumannya ikut masuk ke dalam perut sehingga di perutnya membuat sakit perutnya Aldi ya, begitu ya. Nah, anak-anaknya harus diingat ya, mencuci tangan itu sangat penting ya. Kita lanjut di halaman 86. Nah, kita mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan termasuk merawat tubuh. Contoh merawat tubuh yang lain adalah duduk dengan sikap yang benar. Bila duduk dengan benar, maka badan akan sehat. Bila duduk dengan salah, maka badan akan sakit. Nah, ini ada gambar Badi duduk dengan sikap yang benar. Nah, perhatikan bedanya ya. Yang ini Badi duduk dengan sikap yang salah. Nah, ada gambarnya ini bisa dilihat perbedaan ya. Ini yang benar punggungnya lurus. Nah, ini yang salah dia punggungnya bengkok ya. Kalau membaca bukunya di sini berarti jaraknya terlalu dekat. Posisi saat menulis pun harus benar. Posisi tubuh tegak saat menulis. Jangan membungkuk karena punggung akan sakit. Nah, ketika menulis juga sama ya. Posisi duduknya harus benar. Punggungnya harus tegak seperti ini, seperti gambar yang ini. Nah, ini gambar posisi menulis dengan sikap yang salah. Nah, ini punggungnya bungkuk. Nah, posisi punggungnya jadi tidak baik ya. Jadi bisa menjadi lama-lama bisa menjadi sakit punggungnya. Kemudian juga jarak mata ke buku jadi semakin dekat. Nah, tidak baik juga untuk kesehatan mata. Nah, ini harus diingat ya. Ketika duduk dan membaca harus dengan sikap yang benar. Di halaman 87, nah, sikap duduk mempengaruhi bentuk tubuh. Sikap duduk mempengaruhi tulang. Sikap duduk yang baik akan menjaga kesehatan tulang. Penampilan tubuh jadi tegak. Sikap duduk yang salah akan mengganggu pertumbuhan tulang. Penampilan tubuh akan
bungkuk. Nah, ini bahayanya kalau sikap duduk kita tidak benar. Kalau sikap duduknya benar, kesehatan tulangnya akan terjaga, kemudian penampilan tubuhnya juga tegak, tidak akan bungkuk. Nah, kalau duduknya salah, akan mengganggu pertumbuhan tulang sehingga penampilannya juga akan membungkuk seperti itu ya. Kemudian ini gambarnya ya, gambarnya sedang Bu Guru membimbing untuk duduk yang baik. Nah, dibetulkan duduknya biar tegak punggungnya. Nah, kini ku tahu, sikap duduk yang baik membuat tulang jadi sehat. Sikap duduk yang salah dapat menyebabkan tubuh jadi bungkuk. Nah, ini perlu diingat ya. Sikap duduk yang baik ketika membaca, ketika menulis, ataupun ketika apa saja ya, ketika kita sedang duduk, pokoknya duduknya dengan sikap duduk yang baik. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang, tadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar tentang melukis dengan jari atau disebut finger painting. Nah, tadi alat dan bahannya masih ingat? Ya, ada cat air, kertas, kemudian air ya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang merawat tubuh. Dengan cara apa tadi merawat tubuhnya? Ya, mencuci tangan setelah bermain dan ketika mau makan. Kemudian yang kedua, duduk yang benar ketika menulis dan membaca. Karena duduk yang benar itu akan membuat tubuh sehat ya. Kemudian kalau duduknya tidak benar akan membuat punggungnya sakit, membuat badan sakit. Nah, seperti itu. Kemudian tugas hari ini. Nah, hari ini tugasnya Bu Guru ulang ya. Tugas hari ini adalah membuat karya 2 dimensi dengan jari atau finger painting seperti di buku tadi ya, di halaman berapa tadi? 82 ya. Nanti dipraktekkan foto saat membuat dan hasil yang sudah jadi. Nanti ketika anak-anak membuat, ketika sedang menggambar di foto, ketika hasil yang sudah jadi juga di foto, nanti digabungkan atau dikolase ya. Kemudian setelah itu upload foto di Google Classroom. Minta tolong ayah atau bunda untuk mengupload di Google Classroom. Nah, selamat berkreasi solih solihah kelas 1. Nah, ini untuk tugasnya hari ini yang diupload di Google Classroom ya. Kemudian untuk hafalannya, mulai hari ini kita sudah hafalan surat Anas ya, Al-Fatihah sudah kemarin 1 minggu. Nah, sekarang minggu ini kita akan belajar hafalannya surat Anas. Nah, akan Bu Guru putarkan videonya. Nanti silakan ditirukan dan dihafalkan ya. Kalau sudah hafal boleh di-upload di Google Classroom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallah. Nah, nanti silakan dihafalkan ya untuk surat Anasnya, dihafalkan. Kemudian kalau sudah hafal, di-upload di Google Classroom ya. Baik, untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jangan lupa kalau memang harus keluar rumah, pakai masker ya. Kita akhiri dengan berdoa ya. Sikap berdoa yang baik, kita siap-siap berdoa. Belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir
asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tetap semangat belajar. Semangat belajar, kerjakan tugasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.